Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Furkan, NIM 0480947727, Prodi Ekonomi Syariah, UPBJJ, UT Banda Aceh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, Pancasila telah mengalami dinamika dalam penerapannya. Setiap periode memiliki tantangan tersendiri yang memengaruhi cara Pancasila dipahami dan dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu peristiwa paling bersejarah dalam perjalanan Pancasila adalah sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato monumental yang memperkenalkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan pedoman dalam membentuk sistem pemerintahan serta konstitusi. Nilai-nilainya menjadi acuan dalam menyusun Undang-Undang Dasar 1945 dan membangun lembaga-lembaga negara. Pancasila juga menjadi alat pemersatu bangsa yang baru merdeka, yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Memasuki era demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Pancasila mulai ditafsirkan secara sempit dan digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Kebebasan berpendapat mulai dibatasi, dan prinsip musyawarah tergantikan oleh sentralisasi kekuasaan. Periode ini menjadi pelajaran penting bahwa Pancasila tidak boleh dijadikan alat politik, melainkan harus dijaga sebagai nilai luhur yang menjunjung tinggi keadilan dan kebebasan. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Pancasila mulai ditafsirkan secara sempit dan digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Kebebasan berpendapat mulai dibatasi, dan prinsip musyawarah tergantikan oleh sentralisasi kekuasaan. Periode ini menjadi pelajaran penting bahwa Pancasila tidak boleh dijadikan alat politik, melainkan harus dijaga sebagai nilai luhur yang menjunjung tinggi keadilan dan kebebasan. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi sosial dan politik. Pemerintah saat itu menekankan stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi, namun di sisi lain membatasi kebebasan berekspresi dan mengekang kritik terhadap pemerintah. Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah bangsa. Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai alat kekuasaan, melainkan dikembalikan ke posisinya sebagai nilai dasar yang hidup dalam masyarakat. Era ini membuka ruang bagi demokratisasi, penegakan hak asasi manusia, dan partisipasi publik yang lebih luas. Peristiwa 1 Juni 1945 mencerminkan kelima sila Pancasila secara utuh. Sila ketuhanan tercermin dari penghormatan terhadap keberagaman agama, sila kemanusiaan menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan, sila persatuan menjadi semangat utama dalam menyatukan bangsa, sila kerakyatan diwujudkan melalui musyawarah dalam sidang BPUPKI, dan sila keadilan sosial menjadi tujuan akhir dari perjuangan kemerdekaan. Sebagai generasi muda, kita perlu belajar dari sejarah bahwa Pancasila bukan sekedar simbol, tetapi nilai hidup yang harus dijaga dan diamalkan. Kita harus memahami konteks sejarahnya agar tidak mudah terpengaruh oleh penafsiran yang menyimpang. Dengan memahami sejarah, kita bisa menjadi generasi yang kritis, toleran, dan bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan nilai Pancasila tetap relevan hingga hari ini. Kita bisa mengamalkannya melalui tindakan nyata, seperti menghargai perbedaan, aktif dalam kegiatan sosial, menjaga kejujuran, dan ikut serta dalam proses demokrasi. Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk dihidupkan dalam setiap aspek kehidupan. Pancasila adalah warisan luhur yang telah mengarungi berbagai zaman. Kini, tugas kita sebagai generasi muda adalah melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang sesuai zaman. Mari kita pelajari sejarahnya, hayati nilainya, dan wujudkan dalam tindakan nyata untuk Indonesia yang lebih adil, bersatu, dan bermartabat.